Iya, shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Pertama-tama kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang ajaib, sehingga malam ini kita boleh ada di tempat ini. Saya minta maaf bagi para jemaat yang tidak bisa hadir karena terbatas ya tempat ini, ya tidak ada tempat lagi, jadi saya terpaksa. Ada yang bilang, Bu, biasanya Mesbah Doa Onsite nggak pakai daftar-daftar, ini kenapa pakai daftar? Saya bilang ini karena Natalan. Ya, jadi biasanya kan kalau Natalan itu banyak Kristen kapal selam muncul di permukaan, nanti kalau sudah selesai Desember dia tenggelam lagi ke dasar laut. Tapi yang hadir malam ini tidak kapal selam. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Berarti bulan depan datang Mesbah Doa Onsite. Amin, saudara ya, puji Tuhan. Saya mengucap syukur saudara kepada Tuhan. Tanpa terasa Mesbah Doa sudah ada ya. Ini kita memasuki tahun yang ketiga ya. Jadi dari 2020. Saya ini kalau sudah dalam hadirat Tuhan mesti nangis saudara ya. Tapi ya itulah Tuhan ya. Jadi Maret ini nanti Mesbah Doa 3 tahun. Saya bersyukur mendengar begitu banyak kesaksian orang-orang yang diubahkan Tuhan. Ketika Yesus hadir ya, apa yang kita lakukan di Mesbah Doa itu kayaknya cuma gitu-gitu aja ya. Kita nyanyi, kita memuji Tuhan, lalu kita dengarkan firman. Tapi saudara, tanpa kita sadari ternyata waktu kita memuji, menyembah Tuhan, kita menghadirkan hadirat Tuhan. Dan ketika hadirat Tuhan hadir, sesuatu itu terjadi. Kemarin saya dapat kesaksian di Amerika saudara, ada seorang saya datang pelayanan di satu gereja, langsung dia peluk saya. Ya, saya bersyukur kami sudah pulang 5 minggu di Amerika saudara. Ada yang bilang, Bu, ibu sudah mau pindah di sana ya? Saya bilang, enggak ya, di Indonesia ada jemaat Mesbah Doa yang menunggu. Lalu saudara, dia peluk saya, dia bilang, Debbie terima kasih banget, sambil nangis gitu ya. Saya bilang, kenapa? Terima kasih Bu, terima kasih. Saya dipulihkan Tuhan, ikut Mesbah Doa saya dipulihkan Tuhan. Saya bilang cerita dulu baru nangis. Lalu dia cerita, saya itu tadinya mungkin saudara sudah mendengar, itu juga ada di beberapa khotbah yang saya sampaikan. Dia bilang awalnya suami saya berselingkuh, lalu ya kalau sudah berselingkuh dia tidak peduli lagi dengan istri dan anak. Hati-hati bapak-bapak, tapi saya percaya di sini tidak ada bapak-bapak yang selingkuh, amin. Yang bilang amin jangan ibu-ibu, bapak-bapak. Amin bapak-bapak. Macem-macem awas loh. Ya. Dia bilang akhirnya dia berselingkuh dengan wanita lain, lalu dia menggugat cerai saya Bu. Karena kami ribut tiap hari, berantem tiap hari ribut. Akhirnya dia gugat cerai saya nggak bisa buat apa-apa. Suami itu kalau sudah selingkuh maka pasti istrinya itu jelek semua, nggak ada yang baik. Ya, dia lupa saudara. Waktu dia miskin, dia susah, yang suka ya istrinya ini. Tapi ketika ada uang, mulai ada pelakor-pelakor yang cantik datang. Padahal cuma suka uangnya. Kalau uangnya sudah habis ditinggal kau. Nggak usah terlalu GR bapak-bapak. Ya, merasa bangga kalau ada cewek muda di sampingnya, dia pikir sudah dicintai pret. Ya itu cuma karena kau ada uang. Kalau sudah nggak ada uang maka bye-bye ya. Lalu dia bilang akhirnya mereka bercerai. Dia putus asa, dia kecewa, dia marah sama diri, dia marah sama Tuhan. Dan akhirnya di tengah dia lagi gelisah, putus asa, kecewa, ada seorang pria yang datang sama dia. Dia memberikan perhatian dan kasih sayang ya. Karena ibu ini sudah jadi jablay, jarang dibelai. Tahu semua ya istilahnya ya. Nah karena dia jablay, jarang dibelai, ketemu bapak-bapak dibelai. Ya, orang jablay dibelai sekali langsung kelepek-kelepek. Ya, jatuh saudara. Jatuh, dia merasa ini pria memperhatikan dia. Padahal pria ini hanya memberikan satu belayan saja. Singkat cerita mereka membangun hubungan dan akhirnya jatuh dalam dosa persinahan. Singkat cerita dia hamil. Dia berpikir pria ini tidak mungkin menikahi dia karena pria ini juga punya istri. Jangan saudara pikir cuma 2000 tahun yang lalu dunia membutuhkan kegelapan. Hei, hari ini semakin lebih lagi dunia membutuhkan terang. Jangan pikir cuma 2000 tahun lalu dunia itu dalam kegelapan. Hari ini banyak yang gelap.
Lebih gelap daripada yang dulu. Coba lihat kanan kirimu, ada yang gelap nggak? Hati-hati loh. Ya. Hari-hari pun dunia semakin membutuhkan terang itu. Lalu saudara, bayangkan sudah dosa, suaminya berdosa menceraikan dia sakit hati dalam kepahitan, akhirnya dia balas dendam, dia jatuh cinta, dia hamil. Ketika hamil, dia tahu dia nggak mungkin dinikahi. Apa yang dia lakukan? Dia lakukan lagi dosa, dia gugurkan kandungannya. Dosa berbuahkan dosa, melakukan dosa, melahirkan dosa, pada ujungnya sampai kepada kebinasaan. Ketika dia sudah gugurkan kandungannya, dia berpikir untuk bunuh diri. Dia bilang gak ada guna lagi saya hidup. Tapi dia masih ingat anak di dalam kehancuran hidupnya. Dia bilang di tengah kegalauan, kehancuran, dia dikirimi khotbah saya. Lalu dia mulai mendengar, lalu dia mulai ikut mesbah doa. Dia tersungkur di kaki Tuhan, dia menangis memohon pengampunan. Lalu dia bilang, Tuhan, aku butuh terang-Mu. Kristen dari kecil. Kristen loh. Jadi ternyata memang masih banyak orang Kristen itu yang perlu diselamatkan. Jangan cuma pikir mau selamatkan yang sana yang masih dalam gelap, yang belum kenal Tuhan. Sorry, Kristen yang masih gelap juga banyak. Tapi saya lihat di sini semua sudah terang. Insya Allah. Lalu dia berdoa, dia bersujud di kaki Tuhan. Dia bilang, Tuhan, terangi hidupku. Aku lelah, aku capek dengan hidup ini. Aku coba semua dosa, tapi apa yang aku dapatkan? Lalu Yesus hadir. Dia bilang setiap malam dia ikut mesbah doa, karakternya dipulihkan. Lalu dia putus dengan cowok itu. Dia cari Tuhan, sungguh-sungguh hidupnya diubahkan. Dia mulai berdoa buat suaminya. Tidak ada perkara yang mustahil. Selalu saya berkata, kalau ada orang mau bercerai, kalau ada salah satu dari suami atau istri itu yang masih menginginkan kehendak Tuhan terjadi di dalam rumah tanggamu, tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan sanggup memulihkan. Lalu dia mulai berdoa buat suaminya. Tiba-tiba satu saat suaminya pulang ke rumah, kembali kepada dia. Suaminya berkata, saya minta maaf, saya sudah melakukan kesalahan. Ternyata perempuan itu tidak lebih baik daripada kamu. Pret. Ya, madunya sudah habis, bulan promosi sudah lewat. Ya, baru dia rasa ternyata itu pelakor lebih gila dari istrinya. Lalu dia bilang, saya minta maaf, saya mau kembali untuk rumah tangga kita dipulihkan. Wanita ini ngomong, sebelum engkau kembali saya mau pengakuan dosa. Karena Alkitab berkata, berbahagialah orang yang mengaku dosanya dan diampuni lalu meninggalkannya. Tetapi terkutuklah orang yang menyembunyikan dosanya. Dan akhirnya saudara, dia ceritakan semua kepada suaminya. Saya sudah jatuh dengan seorang laki-laki dan saya hamil dan saya menggugurkan kandungan saya. Lalu suaminya berkata, saya juga berdosa. Saya gak lebih baik dari hidup kamu. Lalu mereka berpelukan bersama-sama, mereka menangis di kaki Tuhan. Mereka mohon pengampunan dan dia berkata, Bu, hari ini rumah tangga kami dipulihkan. Setiap malam kami berdoa ikut mesbah doa. Tuhan mengubahkan kami. Wow, saudara. Ketika terang itu datang di dalam rumah tanggamu, ketika terang itu datang dalam hidupmu, maka engkau tidak akan sanggup menyimpan kegelapan apapun di dalam hidupmu. Karena itu selalu saya sampaikan, tiap malam kita belajar dari perjalanan bangsa Israel. Bagaimana Tuhan itu adalah Tuhan yang membenci dosa. Memang Tuhan mengasihi orang berdosa, tapi Tuhan membenci dosa. Ya, jangan kompromi dengan banyak pengajaran yang berkata hari-hari ini Tuhan mengasihi pendosa. Sampai ada satu orang bilang sama saya, gereja itu kebangetan ya Bu, sukanya menghakimi. Orang berbuat dosa sekali jatuh udah gak boleh pelayanan. Padahal Yesus saja duduk sama para pelacur. Saya bilang, kamu jangan putar-putar balik firman ya. Bukan Yesus yang pergi ke tempat pelacuran. Itu pelacur yang datang sama Yesus untuk bertobat. Lagian kalau zaman sekarang, pendeta duduk sama pelacur, yang bertobat siapa? Yang jatuh siapa? Ya, hati-hati saudara, zaman sekarang ini beda.
Saudara, dikatakan seorang anak telah datang. Kita baca sama-sama yuk. Yesaya pasal yang ke-8. Yesaya pasal yang ke-9, dikatakan di sana. Ya. Kalau kita baca tentang lagu yang kita nyanyikan tadi, seorang anak telah datang ke dalam dunia. Dia penasehat ajaib. Dia Bapa yang perkasa, ya, dia Raja damai, ya, dikatakan di sana. Ya, bahkan penasehat ajaib, ya, Allah yang kekal. Saudara, Yesaya pasal yang ke-9. Kalau di sini saya nggak tahu Alkitabnya ayatnya 6 atau 5 karena berbeda ya. Kalau di sini sih Yesaya 9 ayat 5. Sebab ayat 5, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Dia lambang pemerintahan itu ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kenapa sampai ayat ini muncul, saudara? Kita sering kali baca ayat ini, tapi kita nggak tahu kenapa sejarah sampai ayat ini muncul. Pada zaman kitab Yesaya, bangsa Israel itu hidup mendukakan hati Tuhan. Kita semua belajar di mesbah doa, kita sedang membahas, sekarang sudah sampai di kitab berapa? Tahu. Ulangan pasal berapa? Pintar, luar biasa loh. Tepuk tangan dong buat jemaat mesbah doa. Ya, kita sudah belajar di sana, saudara. Dikatakan Tuhan itu membenci dosa, berkat kutuk diperhadapkan kepada kita hari ini. Kalau kita hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, maka kutuk, berkat yang akan kita dapat. Kalau kita berbuat dosa, maka kutuk yang akan kita dapat. Ketika ayat ini, saudara, keluar, ya, keadaan bangsa Israel pada waktu itu, Yesaya 8 ayat 19 berkata di sana. Dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal, ya, yang berbisik-bisik dan komat kami, maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Saudara, keadaan bangsa Israel pada waktu itu sudah sangat menyedihkan dan sangat menyakiti hati Tuhan. Mereka datang ke para peramal. Mereka meminta petunjuk kepada arwah-arwah, roh-roh orang mati. Mana ada orang hidup minta petunjuk sama yang sudah mati? Di sini ada saudara yang minta petunjuk sama orang mati? Ya, orang hidup gak bisa minta petunjuk sama orang mati. Demikian juga saudara, jangan cari orang pinter. Karena yang cari orang pinter itu hanya orang bodoh. Kita semua sudah pinter, amin. Jangan mau bodoh. Orang pinter rahasianya cuma satu, minum tolak angin. Ya, saudara, kita pinter karena dikatakan tadi Yesus datang sebagai penasehat yang ajaib. Makanya kenapa saya selalu berkata, jangan titip doa sama pendeta. Cukup datang kepada Tuhan secara pribadi. Cari Yesus, engkau punya hak istimewa. Dan engkau menemukan Tuhan, engkau menemukan firman Tuhan. Saya bersyukur tuh, setiap hari ada yang WA. Bu, saya bersyukur setelah mendengar mesbah doa setiap malam, saya mengerti banyak firman, saya mendapat banyak nasihat. Karena Yesus adalah penasehat yang ajaib. Saudara tidak usah cari saya, di Alkitab semua sudah ada nasihat. Ya, tidak usah konseling. Kecuali memang ada kasus-kasus konseling yang memang harus membutuhkan. Tapi saya mendidik jemaat mesbah doa untuk mencari Tuhan. Cari firman. Maka engkau akan menemukan semua nasihat ada di dalamnya. Katakan amin. Ada semua di Alkitab. Sudah mau cari apa? Tentang uang ada. Tentang orang kikir ada. Tentang ikut saham ada ayatnya. Semua ada di Alkitab. Kenapa kita nggak mendapatkan? Karena kita nggak pernah buka Alkitab. Ya, mereka meminta petunjuk kepada roh orang mati yang di sana dikatakan dia berbisik-bisik, mulutnya komat kamit. Jangan sampai bermain-main, saudara. Tuhan itu Tuhan yang membenci penyembahan berhala.
Ya, jangan minta petunjuk sama orang mati. Ya, panggil Jai Langkung. Ada di sini yang pernah panggil Jai Langkung? Ya, bahkan orang yang sudah mati, kasihan orang tua sudah mati dikirim mobil-mobilan. Udah mati ditipu lagi. Kebangetan nih anak durhaka loh. Ya. Waktu masih hidup kasih mobil yang benar. Waktu masih hidup dikasih rumah. Jangan kasih rumah-rumahan, mobil-mobilan. Ya, itu namanya menipu. Sudah mati ditipu lagi. Dengan harapan nanti dapat berkat, dapat petunjuk. Alkitab berkata itu adalah ya sesuatu perbuatan yang mendukakan hati Tuhan. Lalu dikatakan di sana, carilah pengajaran, ya. Makanya Nabi Yesaya berseru kepada bangsa itu, cari pengajaran. Jangan cari nasihat kepada orang mati, apalagi kepada roh-roh dunia yang miskin. Kita cari pengajaran, dan pengajaran yang paling benar itu adalah firman Tuhan. Itu adalah pengajaran yang paling benar. Tapi sekarang pun hati-hati, banyak pengajaran yang ngawur. Ya, jadi kita harus memasang telinga kepada, saya pernah dengar ada satu ya pengajaran, dia pengajar juga saudara ya, kan sekarang banyak muncul selebgram apa, pokoknya pintar ngomong sudahlah. Ada satu anak Tuhan ngomong, saya berdoa sama Tuhan, saya tanya Tuhan, boleh nggak saya tato? Tapi Tuhan tidak menjawab. Saya berdoa terus, Tuhan saya mau tato, boleh nggak Tuhan? Ya, Tuhan tidak menjawab. Sampai akhirnya satu kali dia sudah nggak tanya Tuhan. Waktu dia nggak tanya Tuhan, dia bilang, oh berarti Tuhan tidak berkehendak, saya nggak boleh tato. Tuhan tidak menjawab. Waktu dia diam, Tuhan ngomong, ya udah kalau kamu mau tato, tato aja. Simple dia bilang. Ternyata waktu kita nggak berdoa, Tuhan jawab. Hati-hati loh saudara. Ya, ayo kita cari pengajaran. Makanya saya bilang, ayo jemaat Mesbah Doa, buka Alkitab. Cari firman, cari pengajaran supaya hari-hari ini kita tidak diombang-ambingkan. Dunia akan berlalu, dunia ini akan berubah. Mungkin akan datang masa resesi tahun depan, tahun ini kita nggak bisa doa, nggak bisa tengking. Kalau itu akan Tuhan izinkan terjadi. Tapi kita percaya Alkitab berkata, orang yang benar itu akan tetap hidup oleh percayanya kepada firman Tuhan. Katakan, amin. Bukan keadaan di sekeliling kita yang menentukan hidup kita, tapi firman Tuhanlah yang menjamin. Firman Tuhan menjadi penjamin hidup kita, nggak usah takut. Kemarin saya sampaikan di Mesbah Doa, tahun ini bagi kita adalah tahun kebaikan Tuhan. Tahun ini adalah tahun kebaikan Tuhan. Ya, kita imani, kita percayai itu. Tuhan berkata bahwa tahun ini adalah tahun kebaikan Tuhan. Ya, ada di Mazmur 65 saudara. Dikatakan di sana ayat yang ke-12, engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu, ayat yang ke-12. Jejakmu mengeluarkan lemak, ya. Mazmur 65 ayat yang 11, maaf ayat 11 ya, karena di sini memang Alkitab itu ada beda-beda versi ya. Ayat 11, ini ayat 12 ya berarti. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Tuhan itu ngomong ke saya, mau prediksi tahun depan itu tahun kegelapan, tahun resesi, tahun apa? Alkitab berkata, setiap tahun itu adalah Tuhan memahkotai setiap tahun itu dengan kebaikan. Mau itu disebut dunia tahun apa? Pokoknya setiap tahun itu Tuhan mahkotai dengan kebaikan. Dan bagi orang-orang yang layak menerima kebaikan itu, mereka akan menerima kebaikan itu. Enggak peduli mau itu tahun resesi, enggak peduli mau itu tahun krisis. Saya sudah membuktikan di tengah masa pandemi, banyak yang goyah. Kami harus menjual rumah karena nggak tahu mau hidup bagaimana. Nggak jadi jual rumah, malah beli rumah lagi. Tuhan memahkotai tahun dengan kebaikan. Nggak usah takut, lakukan bagian kita. Tuhan, kami mau berjalan dalam kekudusan, kami mau berjalan dalam perkenanan Tuhan. Suami istri yang tadinya ribut-ribut terus, tahun ini bilang nggak usah ribut-ribut. Yang datang suami istri colek, say nggak usah ribut-ribut. Ya, amin. Supaya kita melihat kebaikan Tuhan itu terjadi dalam rumah tangga kita.
Engkau ribut-ribut, Tuhan mau bawa berkat nih. Malaikat sudah sampai di atas rumah, mau kasih mobil. Lagi berantem, enggak usah, bawa ke rumah Bu Debi. Amin. Ya, jangan saudara. Karena Alkitab berkata di mana 2-3 orang bersepakat, Tuhan itu memberkati. Mari kita berdoa tahun ini menjadi tahun kebaikan Tuhan. Ya, karena Tuhan yang berjanji, Dia memahkotai tahun itu dengan kebaikannya. Ya, jadi setiap tahun tuh pasti ada kebaikan Tuhan. Entah itu mau tahun apa, kita imani saudara. Lalu saudara, ketika bangsa Israel, kita kembali tadi ke Yesaya 9, ya, mereka melakukan yang jahat. Lalu Yesaya berkata, Yesaya 8 ayat 10, 20, carilah pengajaran dan kesaksian. Kenapa setiap malam di mesbah doa itu ada kesaksian? Saya minta maaf kalau yang saudara kirim kesaksian belum sempat dibaca. Karena di HP saya ini yang masuk itu sudah 20.000 lebih. Saya terbatas saudara ya. Subscribe sekarang sudah 600.000 lebih. Pendengar mesbah doa itu setiap hari hampir 50.000. Ya, 50.000. Mesbah syukur pagi ya kadang 75.000, kadang saya lihat hampir mencapai 100.000. Saya tidak bisa membalas. Bahkan kesaksian pun banyak yang protes, Bu, kesaksian saya belum dibaca. Sabar. Ya, sabar. Nanti ada waktunya dibaca, tapi kirim aja terus. Ayat ini berkata, cari pengajaran dan kesaksian. Engkau akan mengalami kebaikan Tuhan tahun ini kalau engkau mengalami dan memiliki kesaksian pribadi bersama dengan Tuhan. Kenapa saya menyuruh saudara cari Tuhan secara pribadi? Semua orang yang bersaksi di mesbah doa itu berkata, Bu, benar ya ternyata. Saya nggak titip doa. Saya cari Tuhan, saya berdoa sendiri di kamar. Dan saya mengalami Tuhan menjawab, Tuhan pulihkan. Kemarin saya dengar satu kesaksian orang di tengah masa pandemi usahanya bangkrut. Dia mulai coba buka catering. Katanya, Bu, sambil masak saya dengar khotbah Ibu. Sambil iris bawang saya dengar khotbah Ibu. Sambil ngapain aja saya putar khotbah Ibu, saya nyanyi lagu-lagu mesbah doa, saya ikuti terus. Tuhan memberkati usaha saya. Di tengah masa pandemi, semuanya hancur, Bu. Saya coba bangun bisnis baru, sekarang saya diberkati luar biasa. Kenapa saudara? Karena engkau mencari Tuhan pribadi. Ya, kalau engkau titip doa mau pendeta sekelas apapun, tapi engkau tidak cari Tuhan, engkau tidak cari kesaksian, mimpi engkau mengalami berkat Tuhan. Enggak ada pendeta hebat yang bisa datangkan berkat atas hidupmu. Ya, makanya tuh saya saudara kalau orang, Bu, tumpang tangan, Bu. Kenapa saya tumpang tangan atas kau? Biar saya juga diberkati. Kalau kau enggak bertobat, pret. Biar saya tumpang kaki juga gak ada guna. Yang paling penting bertobat, cari Tuhan, cari kesaksian Tuhan. Banyak kan saudara dengar tiap malam di mesbah doa, dia bilang, Tuhan, Ibu saya dulu sakit, Bu, saya bernasar sama Tuhan. Kalau saya sembuh, saya mau bersaksi di mesbah doa. Itu artinya dia mencari kesaksian loh. Saya berdoa dengan Tuhan, Bu, akhirnya benar saya disembuhkan. Lalu malam ini saya bersaksi. Wow, jadi dia punya pengalaman dengan Tuhan, dia punya kesaksian dengan Tuhan. Ya, kalau saudara punya kesaksian dengan Tuhan, itu akan menjadi satu modal engkau melangkah bersama dengan Tuhan. Cari pengajaran, cari kesaksian dikatakan di sana. Ya, dan dikatakan saudara, siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Cari pengajaran. Ya, lalu dikatakan ayat 21, bangsa ini yang sudah hidup di dalam kegelapan mencari nasihat kepada roh orang mati. Ayat 21, mereka akan lalu lalang di negeri itu melarat dan lapar. Dan apabila mereka lapar, mereka akan gusar dan akan mengantuk. Ya, mengutuk rajanya dan Allahnya. Mereka akan menengadah ke langit dan akan melihat ke bumi, dan sesungguhnya hanya kesesakan dan kegelapan, kesuraman yang mengimpit, dan mereka akan dibuang dalam kabut. Itu nasib bagi orang-orang yang mencintai dosa. Tetapi saudara, kita melihat Yesaya pasal yang ke-9. Di sana dikatakan,
kelahiran Raja Damai. Ketika mereka berseru kepada Tuhan, bertobat dan berbalik dari hidupnya yang jahat. Lalu firman Tuhan datang kepada Nabi Yesaya, dikatakan di sana, Yesaya 9, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Ya. Lalu dikatakan mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Nubuatan ini keluar dari Yesaya. Tuhan berjanji akan mendatangkan seorang juru selamat. Ya, engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang-orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab apa? Kuk yang menekannya dan gandar yang ada di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Ya, dan dikatakan di sana saudara, sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Ya, dikatakan di sana seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Karena itu bagi setiap engkau yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang pertama saudara, engkau menerima pemerintahannya dalam hidup dan rumah tanggamu. Apa itu? Pemerintahan kerajaan sorga. Kita tidak lagi diperbudak oleh dosa. Kita dapat berkata, aku akan berdiri. Tuhan, tahun ini yang merokok tidak merokok lagi. Gak ada yang amin ya. Ada untungnya juga sih yang merokok itu. Tadi saya bingung, lupa bawa korek api. Ya, ada yang merokok, ada. Pasti ada korek api di kantongnya. Lalu saya bisa pinjem. Tapi gak mau saya kembalikan supaya malam ini dia berhenti merokok. Ya. Yang marah-marah tahun ini bilang saya gak mau marah-marah lagi. Saya mau sukacita, damai, sejahtera. Saudara, kita bisa masuk di tahun ini tuh puji Tuhan, haleluya 12 kali. Ya, kemarin di Amerika saya saksikan kan. Ada jemaat di Amerika tidur, habis makan malam tidur. Istrinya dengar kok ndak ngorok, suamiku biasanya ngorok, ini kok ndak ngorok, dibangunin, digoyang, nggak bangun lagi, meninggal. Nggak sempat rayain Natal, nggak sempat masuk tahun baru. Tidak ada sakit. Sementara ada satu orang telepon saya, Bu, saya divonis dokter kena kanker, tinggal 6 bulan umur saya, berarti saya harus persiapkan kematian ya Bu. Saya bilang, kamu, jangankan kamu yang divonis dokter umur 6 bulan. Kita aja yang gak divonis dokter kan memang harusnya mempersiapkan kematian. Saya bilang, kamu divonis dokter mati 6 bulan lagi. Di Amerika gak divonis apa-apa sama dokter. Gak tahu sakit apa-apa, tidur malam mati. Jadi adakah di antara kita yang berkata di sini dengan sombongnya bahwa kita tahu kapan waktu hidup kita? Ayo tahun ini kita bereskan hidup di hadapan Tuhan. Masih ada kepahitan, beresin saudara, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang membawa kepahitan itu kepada orang lain. Bertobat sungguh-sungguh supaya engkau mengalami berkat Tuhan. Sudah cukup kutuk yang kita alami. Kenapa? Karena dosa yang kita lakukan. Lalu dikatakan di sana, engkau akan menerima apa? Penasehat ajaib. Tahun ini jangan hidup dengan kepintaranmu sendiri. Bapak-bapak engkau yang berbisnis, duduk di kaki Tuhan. Katakan, Tuhan, engkau penasehat ajaib bagi bisnisku. Beritahukan padaku jalan-jalan, apa yang harus aku lakukan. Saya bersaksi, saudara dengarkan termasuk saya. Tuhan berkata, tahun depan cepat ambil alih dunia media, beritakan Injil. Itu termasuk nasihat ajaib dari Tuhan. Apa yang ngerti akan terjadi pandemi, lalu YouTube saudara bisa ya memberkati banyak orang, jiwa-jiwa bertobat. Jangan datang sama pendeta, datang sama Tuhan, dia penasihat ajaib, amin.
Lalu yang berikutnya dikatakan Allah yang perkasa. Apa yang tidak sanggup dia lakukan saudara dalam hidupmu? Roh yang membangkitkan Yesus dari kematian ada dalam hidup kita. Roh itu sanggup melakukan segala perkara. Jangan bilang dia tidak sanggup, dia sanggup. Lalu yang berikutnya dikatakan dia Bapa yang kekal dan dia Raja damai. Harusnya orang-orang yang hidup di dalam Kristus sungguh-sungguh hidupmu penuh dengan damai. Punya musuh satu itu kebanyakan, ya. Punya sahabat 1000 itu kurang. Mari kita membangun persahabatan bukan permusuhan hari-hari ini. Tabur segala yang baik saudara. Ya, mari kita bangun karakter di atas dasar firman supaya hidup kita memuliakan Tuhan. Kita mau berkata kepada Tuhan, kami tahu Engkau yang lebih tahu yang terbaik bagi kami tahun ini Tuhan. Dan kami hanya berserah saja. Kita bangkit berdiri bersama. Kau lebih tahu Tuhan. Kau lebih mampu pulihkan hidup kami. And there I find you in